Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semester 3. Semester ini Anda akan belajar hukum acara perdata sebagai lanjutan dari hukum perdata di semester yang lalu. Saya yakin teman-teman juga sudah sangat memahami bahwa apa bedanya hukum perdata dan hukum acara perdata, yang mana yang termasuk hukum formil, yang mana yang termasuk hukum material. Iya, hukum perdata termasuk pada hukum material dan hukum acara perdata adalah hukum formil ya. Apa yang dimaksud dengan hukum acara perdata sebagai hukum formil, yaitu hukum formil atau hukum acara adalah kumpulan ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan. Contohnya, bila terjadi perkosaan atas suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ini maksudnya pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam hukum material, yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdi kepada hukum material. Artinya hukum formil ini yang memberikan kepastian atau memberikan ketentuan bahwa hukum material itu akan dijalankan. Hukum acara adalah serangkaian langkah yang harus diambil seperti yang dijelaskan oleh undang-undang pada saat suatu kasus akan dimasukkan ke dalam pengadilan dan kemudian diputuskan oleh pengadilan. Hukum acara perdata merupakan keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material dengan perantara kekuasaan negara. Perantaraan negara dalam mempertahankan dan menegakkan hukum perdata material itu terjadi melalui proses peradilan. Ini yang disebut dengan litigasi. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar istilah litigasi, yaitu penyelesaian perkara atau sengketa melalui penyelesaian di dalam pengadilan. Ada juga pengertian hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Jadi hukum perdata sebagai hukum material ini kan sudah tercantum ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi, yang tidak boleh dilanggar. Lah, hukum acara perdata ini yang menjamin bahwa hukum perdata material tadi itu terlaksana. Jadi pelanggaran terhadap hukum perdata material, penegakannya melalui hukum acara perdata. Dari hukum acara adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaannya sebelum dijatuhkan putusan. Yang kedua, hakim tidak dibenarkan untuk bias dalam melihat fakta dan pada saat yang sama dia tidak boleh terlihat bias. Artinya, terlihat bias ini artinya kan memihak. Terlihat bias itu memihak. Atau yang pertama, kalimat yang pertama tidak dibenarkan untuk bias dalam melihat fakta. Artinya tidak boleh melihat fakta itu tidak boleh berat pada salah satu pihak. Jadi harus benar-benar netral, berada di tengah dalam melihat fakta yang ada. Tidak boleh mengesampingkan fakta apapun yang terjadi di dalam pengadilan. Sumber-sumber hukum acara perdata berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, ada HIR yang berlaku untuk Jawa dan Madura, ada RBG yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, ada BW atau Berkelit for Indonesian dalam buku 1, keempat, dan reglemen catatan sipil, memuat pula peraturan-peraturan hukum acara perdata. Ada RV atau Reglement of the Berkelit Rechtsvorverdering atau hukum acara untuk golongan Eropa. Jadi harus dipahami bahwa hukum acara perdata kita memang tinggalan dari kolonial, dan pada saat itu memang ada perbedaan-perbedaan perlakuan antara mana orang Jawa dan Madura harus pakai yang mana, orang di luar Jawa dan Madura pakai yang mana, terus orang keturunan Eropa pakai aturan hukum yang mana. Ini lanjutannya ada beberapa undang-undang yang lain, dan kita juga punya undang-undang yang
tentang Mahkamah Agung dan tentang peradilan umum ini undang-undang yang sudah yang dibuat oleh pemerintah negara kita, yang itu juga menjadi dasar sebagai pelaksanaan hukum acara perdata. Ada jurisprudensi juga yang terakhir ada surat edaran Mahkamah Agung yang ini uh, sering beberapa kali muncul SEMA tentang yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan hukum acara perdata. Yang selanjutnya adalah sifat atau karakteristik hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini bersifat luas, terbuka dan sederhana, tidak formalistis. Para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis, di samping juga hukum tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menuntut di pengadilan, atau orang yang dirasa melanggar hak dituntut di pengadilan. Dengan kata merasa dan dirasa ini menunjukkan bahwa belum tentu orang tersebut dilanggar haknya melanggar hak orang lain. Jadi menurut di dalam hukum acara perdata memang ada kata-kata yang orang yang merasa dilanggar haknya atau merasa dirasa melanggar hak orang lain, ini boleh melaporkan pertama atau boleh dilaporkan. Tapi sekali lagi kalau kata merasa ini kan perlu dibuktikan. Perasaan setiap manusia itu kan berbeda, tidak sama satu sama dengan yang lain. Bisa saja saya merasa dilanggar hak saya dilanggar oleh seseorang si A begitu. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Jadi yang bisa membuktikan bahwa apakah yang saya rasa saya dilanggar tadi itu benar atau tidak adalah hakim. Jadi hakim di sini mendapatkan kesempatan yang luas, dapat menggunakan hukum apa saja yang mungkin tidak tertulis. Ya, contohnya hukum tidak tertulis, kebiasaan-kebiasaan atau apapun itu sepanjang sesuai dengan keyakinan hakim dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, itu boleh hakim mengambil putusan atas dasar keyakinannya sendiri, keyakinan hakim. Jadi ini kan hakim memang diberikan kesempatan atau diberikan kewenangan yang luar biasa dalam mengambil sebuah putusan, termasuk berdasarkan keyakinannya. Jadi itu istimewanya hakim. Sifat yang selanjutnya, orang yang merasa haknya dilanggar sebagai penggugat, sedangkan orang yang dirasa melanggar hak itu bisa ditarik di depan pengadilan sebagai tergugat. Dan di dalam acara perdata, di dalam satu perkara terdapat banyak penggugat, maka penggugatnya disebut dengan penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Kalaupun tergugatnya juga lebih dari 1, bisa disebut dengan tergugat 1, tergugat 2, dan seterusnya, dan semuanya disebut sebagai para tergugat. Sama dengan yang kalau ada penggugat lebih dari 1, itu juga disebut sebagai para penggugat. Sedangkan apabila terhadap pihak yang dalam praktek disebut dengan turut tergugat, yang merupakan pihak yang tidak menguasai barang sengketa tapi harus ikut serta untuk melengkapi gugatan dan biasanya berkewajiban untuk mematuhi isi putusan. Jadi di dalam hukum acara perdata juga ada istilah selain penggugat, tergugat, ada juga turut tergugat. Ini adalah pihak ketiga yang tidak ikut menguasai sebuah barang sengketa gitu misalnya, tapi dia juga ikut bertanggung jawab. Contohnya ada seseorang atau pihak yang ikut mengetahui bahwa barang tersebut sebenarnya dalam penguasaan sengketa, tapi membiarkan. Ada contoh gini, yang mudahnya begini. Ada seorang pembeli rumah, begitu, surat pembeli rumah. Dia tidak tahu bahwa kalau rumah yang dibeli itu merupakan objek sengketa, belum beres itu. Tapi oleh penjual tidak dijelaskan kepada pembeli. Nah, di setiap proses jual beli itu kan ada saksi. Di dalam hal ini kalau saksi tidak menyampaikan kepada pembeli bahwa sebenarnya tanah itu atau rumah itu masih bermasalah, ini saksi bisa kalaupun nanti ada gugatan dari pembeli terhadap penjual, saksi bisa ditarik sebagai turut tergugat karena sebenarnya dia ikut mengetahui kesalahan itu, tapi sebenarnya tidak menguasai
barangnya, tapi ikut mengetahui permasalahan, tapi tidak menyampaikan kepada sang pembeli begitu. Itu contohnya turut tergugat. Asas-asas dalam hukum acara perdata ini ada beberapa hal yang tidak sama dengan hukum acara pidana ya. Yang pertama, hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Udex ne procedat ex officio. Ini sesuai dengan pasal 118 HIR. Artinya yang mengajukan gugatan yang aktif dalam mengajukan gugatan atau tuntutan itu adalah penggugat yang kepada yang berkepentingan. Jadi hakim hanya bersifat menunggu saja, menunggu dari para pihak. Tidak 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 di dalam hukum acara perdata ini hakim tidak bersifat aktif. Ayo mana. Itu tidak. Semuanya diserahkan kepada para pihaknya. Yang kedua, hakim pasif, yaitu hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk periksa tidak apa ya, ruang lingkupnya itu jadi ruang lingkup pemeriksaannya hanya sebatas yang diajukan oleh penggugat. Hakim tidak bisa menambah-nambahkan. Contohnya kalau pemeriksaannya itu di dalam kasus perceraian yang dimintakan oleh penggugat adalah untuk bercerai. Hakim tidak bisa menambah untuk memeriksa masalah harta gono gininya gitu misalnya, tidak boleh. Hanya boleh sebatas apa yang diajukan oleh penggugat. Jadi pengertian hakim pasif adalah hakim tidak menentukan luas pokok perkara. Jadi hakim tidak boleh menambah atau mengurangi dari luas pokok perkaranya yang diajukan perceraian gitu. Ya sudah cukup, hanya itu yang diperiksa dan diputus oleh hakim. Tidak perlu, contohnya kalau gugatannya tentang permohonan perceraian, hakim tidak boleh menambah, membahas atau memeriksa tentang harta gono gininya atau membahas tentang hak asuh anak. Itu tidak bisa. Hanya sebatas yang diajukan oleh penggugat saja. Yang ketiga adalah sifat terbuka persidangan. Dalam hal ini berarti setiap orang diperbolehkan untuk menghadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan, kecuali tentukan lain oleh undang-undang. Ada beberapa perkara yang tidak boleh disaksikan secara umum, tapi secara umum semua acara perdata diperbolehkan kecuali perkara-perkara yang tidak, yang diatur oleh undang-undang tidak boleh disaksikan secara umum, tidak terbuka untuk umum. Yang keempat adalah mendengar kedua belah pihak. Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Jadi karena di acara perdata ini benar-benar yang mempunyai peran adalah para pihak, artinya penggugat, tergugat ataupun turut tergugat. Jadi semuanya, semua pihak harus didengarkan oleh hakim. Semua pendapat dari para pihak harus didengarkan, bukti-buktinya juga harus didengarkan, dilihat, dan semuanya harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil sebuah putusan oleh hakim. Tidak boleh memberikan kesempatan yang berbeda, artinya kesempatan untuk menyampaikan pendapat ataupun bukti-bukti di persidangan tidak boleh dibedakan. Jadi semua pihak harus mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kelima adalah putusan harus disertai alasan-alasan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan yang dijadikan dasar dalam mengadili. Dan yang harus diingat, alasan-alasan tersebut harus fakta yang terjadi di dalam pengadilan, di dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Tidak boleh, walaupun itu sebenarnya sebuah kejadian atau fakta yang ada hubungan dengan pokok perkara, tapi tidak disampaikan oleh para pihak di dalam pemeriksaan pengadilan, itu tidak boleh dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan. Jadi yang bisa dijadikan alasan-alasan pengambil putusan oleh hakim adalah peristiwa-peristiwa, adalah fakta-fakta hukum yang terjadi atau yang disampaikan oleh para pihak di dalam pengadilan. Tidak boleh fakta yang tidak ada di dalam pengadilan dijadikan dasar dalam mengambil putusan oleh hakim. Yang selanjutnya, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Apabila putusan tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, akan mengakibatkan putusan tersebut batal menurut hukum. Jadi, putusan harus dibaca oleh hakim di depan pengadilan dan dalam keadaan sidang terbuka untuk umum. Dan sekali lagi ini sama dengan yang tadi bahwa ada beberapa perkara yang berdasarkan undang-undang tidak boleh dihadiri oleh banyak orang gitu saja. Tapi secara umum putusan harus disampaikan di dalam sidang yang terbuka untuk umum. Yang ketujuh adalah beracara dikenakan biaya. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Dalam praktek, dibayar di muka pada saat pendaftaran disebut dengan panjar perkara. Jadi setiap perkara perdata, entah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama, memang biaya perkara itu dibayar di muka pada saat mendaftarkan gugatan. Besarnya tidak sama masing-masing perkara. Jadi nanti kalaupun di akhir persidangan masih ada sisa, itu akan dikembalikan oleh pengadilan kepada para pihak. Yang kedelapan, tidak ada keharusan mewakilkan. HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, apabila dikehendaki, para pihak dapat dibantu atau diwakilkan oleh kuasanya. Ini yang salah satu perbedaan dengan acara pidana, teman-teman mahasiswa ya. Di dalam acara perdata itu para pihaknya boleh tidak mewakilkan kepada orang lain. Dia berperkara sendiri itu boleh. Berperkara sendiri boleh. Dan kalau saya yang menjadi penggugat gitu ya, saya tidak harus punya lisensi advokat karena saya kan tidak mewakili orang lain. Saya sendiri atas nama saya sendiri. Nah, kalau di acara pidana kan harus didampingi kan, di setiap perkara itu kan ada kewajiban untuk didampingi oleh tersangka atau terdakwa itu harus didampingi oleh penasihat hukum. Kalau di acara perdata tidak, para pihak bisa beracara sendiri di dalam pengadilan. Asas yang selanjutnya adalah hakim harus mengadili semua perkara, bahwa terhadap setiap perkara yang masuk, hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Ini sama, ini saya yakin teman-teman juga sudah pernah mendengar bahwa hakim tidak boleh menolak perkara, harus memeriksa semua perkara yang masuk. Tidak boleh menolak karena ini ternyata hukumnya tidak ada, tidak boleh. Jadi hakim harus mengadili perkara apa saja yang masuk, walaupun toh hukumnya belum ada. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan dalam 2 tingkat. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam 2 tingkat, yaitu pengadilan dalam tingkat pertama dan pengadilan dalam tingkat banding, yang mengulangi pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dalam pemeriksaan tingkat pertama. Pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pemeriksaan ulangan atau pemeriksaan dalam tingkat 2 dan terakhir. Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negeri tertinggi. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi dalam perbuatan-perbuatan pengadilan yang lain di bawahnya. Artinya, teman-teman, ini menandakan bahwa semua pemeriksaan terjadi di 2 tingkat ya, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai tingkat banding, tapi di atasnya masih ada Mahkamah Agung. Yang kita tahu bahwa ada upaya hukum terakhir yang ada di Mahkamah Agung, yaitu upaya hukum kasasi. Jadi semua perkara itu muaranya ada di Mahkamah Agung. Kalau memang ada ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Asas yang selanjutnya adalah proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah kata yang jelas, adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjukkan pada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, sedangkan ditentukan biaya ringan agar dapat terpikul atau terjangkau oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi biasanya menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.
Jadi prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini memang harus dipenuhi, harus dibuka kesempatannya atau harus kemungkinannya terjadi itu harus dibuka oleh pemerintah dan oleh Mahkamah Agung ya sebagai pelaksana proses peradilan di negara kita. Dan saya rasa proses ini atau prinsip-prinsip ini sekarang sudah mulai cepat ya, sudah mulai terlaksana dengan baik karena selain kita ada apalagi didukung pandemi ini ada proses e-court atau peradilan secara elektronik, secara online. Ini juga membuat sederhana dan mempercepat proses sebenarnya. Dan biayanya juga bisa menjadi lebih ringan. Jadi kenapa kok biaya ringan ini menjadi salah satu tujuan dari bukan tujuan ya, menjadi salah satu sasaran utama yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah agar para pihak yang berkepentingan yang mempunyai perkara itu mau mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Karena kalau biaya yang mahal kan pikir-pikir untuk mengajukan tuntutan hak itu. Jadi kalau biaya yang terjangkau, insya Allah para pihak itu akan mau untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. Yang selanjutnya adalah hak menguji materi hanya ada pada Mahkamah Agung. Hak uji material adalah untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah kepada undang-undang. Jadi uji materi di bawah Undang-Undang Dasar itu di Mahkamah Agung. Kecuali kalau undang-undang kepada Undang-Undang Dasar itu ada di Mahkamah Konstitusi. Asas yang selanjutnya ada susunan persidangan majelis. Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada asasnya merupakan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Ini tidak berlaku untuk proses persidangan perceraian. Perceraian itu hanya 1 orang. Yang ke-15, peradilan dilakukan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini berlaku untuk semua pengadilan dalam sebuah lingkungan badan peradilan. Jadi semua putusan pengadilan itu pasti ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah asas-asas hukum acara perdata. Saya yakin teman-teman sudah familiar lah karena sudah pernah belajar hukum perdata. Selanjutnya ini yang sedikit saya sampaikan. Di dalam hukum acara perdata itu ada 2 jenis pengajuan tuntutan hak. Yang pertama itu namanya adalah gugatan, yang kedua namanya permohonan. Ini sama-sama diajukan untuk menuntut haknya, hak dari para pihak. Bedanya apa antara keduanya? Ini bedanya kalau gugatan ini adalah ada pihak penggugat dan tergugat, dan di dalamnya ada suatu sengketa atau konflik. Kalau permohonan diajukan oleh seorang pemohon atau bisa lebih, dan di dalamnya tidak ada sengketa atau konflik. Biasanya ini untuk menuntut atau meminta hak dari pemerintah, artinya meminta sesuatu kepada pemerintah. Entah itu permohonan penetapan ahli waris, permohonan pergantian nama, permohonan yang lain. Jadi mudahnya kalau gugatan ada sengketa di sana, ada penggugat, ada tergugat, ada pihak yang bersengketa. Kalau permohonan ini adalah permintaan yang dimintakan oleh seseorang atau beberapa orang kepada negara. Ini ada hubungannya dengan negara dan tidak ada konflik di dalam pengajuan permohonan. Ini juga teman-teman pasti sudah hafal lah. Ada kompetensi mutlak dan kompetensi relatif atau kewenangan mutlak atau kewenangan relatif. Di dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kompetensi atau kewenangan. Yang pertama adalah kewenangan mutlak atau absolute kompetensi.
menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan. Dilihat dari macam pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan militer, ada pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara, itu adalah termasuk kewenangan mutlak atau kompetensi absolut. Yang kedua adalah kewenangan relatif atau kompetensi relatif yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung dari tempat tinggal tergugat. Jadi ada asas actor sequitur forum res, yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal tergugat. Jadi untuk yang pertama ini saya hanya menyampaikan ini saja. Ada tadi asas-asas yang saya ingin tolong diulangi lagi, dibaca lagi, dicari referensi yang lain tentang asas-asas. Terus yang paling penting adalah tadi sudah saya sampaikan tentang sumber hukum acara perdata. Saya minta teman-teman untuk lebih memperdalami sumber-sumber acara perdata itu tadi yang tadi saya sampaikan, lebih dipahami lagi, lebih pahami kenapa kok orang Jawa dan Madura harus pakai HIR atau orang luar Jawa harus pakai RBG dan yang lain. Insya Allah di pertemuan minggu depan saya akan bisa mengajar secara langsung, tidak melalui asinkronis begini. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan untuk pertemuan minggu ini, jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, bisa langsung disampaikan di grup WhatsApp ya. Mohon maaf karena pagi ini, Senin ini, Senin dan Selasa sih saya ini ada undangan di Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur. Jadi untuk mohon maaf sekali lagi, minggu lalu sudah ada acara vaksin sehingga saya tidak bisa ngajar, dan minggu ini saya ada agenda undangan yang lain. Jadi sementara saya sampaikan materinya melalui video ini saja, silakan disimak. Untuk memperdalam atau memastikan panjenengan semua mendengar atau melihat rekaman ini, saya minta teman-teman semua untuk menuliskan ulang sumber hukum acara perdata yang tadi sudah saya sampaikan, dan memberikan analisa atau memberikan keterangan, istilahnya memberikan keterangan pada yang ditulis untuk golongan masing-masing golongannya. RBG itu untuk siapa, terus HIR itu untuk siapa, dan kenapa kok harus itu diberikan, kenapa kok harus dibedakan. Sekali lagi, silahkan dibaca lagi tentang sumber hukum acara perdata, dan silahkan diberikan analisa dan diberikan pengertian, tulisan keterangan begitu, kenapa kok harus dibedakan, dan kira-kira alasannya apa, terus isinya itu bagaimana, kenapa kok sumber hukum acara perdatanya tidak sama satu golongan dengan golongan yang lain. Saya rasa cukup sekian. Saya harap teman-teman benar-benar bisa mendengar atau bisa mendengar video ini berkali-kali, tidak hanya sekali. Dan yang terakhir tadi tentang apa yang harus ditulis bisa dikerjakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau memang keterbatasan cara penyampaian saya. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat semua. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.